Ya silakan, masih ada 15 menit lagi. Pak Frianto bagaimana? Nah, itu masalah tadi itu Ya saran silakan. mukasyafa. Ya. Kalau menurut hematnya, kalau seandainya diberikan kesempatan torikoh mukasyafa dalam ilmu hadis, berarti tidak ada gunanya lagi kita belajar ilmu hadis sekarang. Karena setiap orang bisa mengaku, saya pernah ketemu Nabi. Nabi mengatakan ini, Nabi mengatakan itu. Karena tidak ada dobi tertentu yang kita bisa tahu orang ini pernah ketemu Nabi atau tidak dalam mimpinya. Kemudian seperti kata Abdullah bin Mubarak, agama kita ini agama isnad. Dia katakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan gara-gara saat ini maka orang akan sebangan dengan hadis Nabi. Padahal Nabi pernah berkata bahwa ada hubungannya yang memasukkan hadisku ini ya sudah silakan di booking tempatnya di neraka. Adapun tentang masalah meneliti dia betul ketemu Nabi atau tidak, sangat sulit Ustadz. Bagaimana caranya kita memahaminya dengan nalar seseorang pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, kemudian Nabi mengabarkan tentang hadis ini dan itu. Kalau memang hal ini kita buka, maka sebagian besar permasalahan di dunia ini akan terselesaikan. Tunggu saja orang yang soleh tidur, kemudian nanti dia tanyakan sama Nabi solusinya ini bagaimana, maka Nabi akan mengabarkan. Ya. Itu kalau menurut hemat pikiran saya yang mencoba Ustadz buat mukasyafa dengan Imam Al-Ghazali tapi belum dapat ini. Ya memang yang tadi Afrianto sampaikan memang itu satu titik kelemahan memang ya. Satu titik kelemahan kalau mukasyafa ruya dibuka. Ya dibuka. Tapi kalau misalnya ya tetap kita persyaratkan keadilan, ya tetap kita persyaratkan kualitas spiritualitasnya, ya akan terjaga itu. Jadi tidak semua orang juga datang ngaku-ngaku begitu. Gitu. Dan dilihat juga bagaimana spiritualitasnya, bagaimana hubungannya ke Tuhan. Gitu. Ya. Nanti coba-coba saya tadi di Facebook saya itu membagikan tulisannya Cak Nun, ya, M. Hayun Najib. Beliau dalam beberapa pekan ini, beberapa hari ini dengan wabah corona dia menulis banyak tentang itu. Saya satu pengagumnya Cak Nun, ya. Orang ini mungkin kita anggap secara lahiriah biasa-biasa gitu ya, tapi bagi saya dia orang luar biasa, ya. Bagi saya dia sudah mukasyafa. Makanya nanti ya Frianto coba-coba nanti cari Facebook saya dan supaya Anda bisa membaca tulisan itu. Yang inti tulisannya tadi yang saya baca adalah dia berharap ada malaikat yang turun, dan malaikat itu mendatangi orang yang suci jiwanya. Untuk menginformasikan bagaimana solusi kita mengatasi wabah ini. Ya, hanya dia bertanya siapa yang mau datangi ini. Ya, siapa orang yang mau datangi itu malaikat? Apakah ketua MUI? Apa ketua PBNU? Apa ketua Muhammadiyah? Apa Grand Al-Azhar? Itu kita tidak tahu itu. Ya, makanya ada satu paragraf di situ dia minta kita punya pemimpin tertinggi negeri ini untuk riyadhah. Ya, untuk riyadhah, ya melakukan riyadhah spiritual supaya dia bisa mendengar suara hatinya, suara batinnya. Ya, karena memang kita punya problem hari ini kan kematian suara batin itu. Kita sudah terlalu banyak akliyah kita hari ini. Akliyah kita terlalu besar. Ya, logikanya besar kita hari ini. Jadi pertimbangan duniawi logika yang besar. Sehingga nurani itu tidak tampak gitu. Ya. Jadi memang di satu sisi kalau ru'ya dibuka memang problematik ya. Kalau banyak nanti pengakuan-pengakuan. Kan sudah banyak hari ini mengaku datang sama malaikat Jibril,
Ya seperti Elia Aden itu, Eli Aden itu. Tapi kan tergantung juga orangnya kan. Kita juga tidak sembarang percaya juga begitu gitu. Tapi kalau misalnya Afrianto, kalau Imam Al-Ghazali, Anda percaya tidak? Kalau Imam Al-Ghazali? Allahu a'lam, Ustaz. Wallahu alam. Kalau Afrianto, mungkinkah Al-Ghazali itu membuat pernyataan-pernyataan kenabian kemudian yang tidak punya sumber ke Nabi gitu? Kalau sependek bacaan yang pernah saya baca, Ustaz, saya juga termasuk pengagum Imam Al-Ghazali. Dia pernah menulis kitab namanya Bidayatul Hidayah. Nah, di situ dia menjelaskan di mukaddimahnya bagaimana sejarahnya dia berpindah dari seorang ahli fikih menjadi orang yang mutasawwif, ahli tasawuf. Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan ahli fikih, Pak. Bahkan dia punya buku-buku fikih yang sangat luar biasa, tamat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian usul fikih yang mungkin sekarang yang dipakai oleh seluruh dunia itu berasal dari kitabnya dia. Karena untuk memahami ar-risalahnya punya Imam Syafi'i itu sangat sulit. Makanya dia mengarang kitab namanya Al-Mustasfa. Bahkan mazhab Imam Ahmad yang ala ra'sihi Ibnu Qudamah yang mengarang kitab Rodatun Nadhir wa Jannatul Manazir itu diambil dari kitab Mustasfa. Sama sekali proses urutannya. Saking luar biasa keilmuan dari Imam Al-Ghazali ini. Saya baca Ustadz di kitab Bidayatul Hidayah itu, ketika dia mencapai umurnya sudah agak tua, dia itu mulai resah dengan dunia ini. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan kesimpulannya, Anto, Anda yakin enggak Al-Ghazali itu buat hadis itu? Wallahu a'lam, Ustaz. Karena saya juga belum pernah baca secara langsung, Ustaz. Dengan kepribadian seperti itu, dengan kedalaman ilmu seperti itu, dengan puncaknya dia mendalami tasawuf, mungkinkah dia kemudian merusak dirinya ya untuk membuat pernyataan-pernyataan yang tidak punya sumber dari Nabi? Mungkin dia yakini itu dia yakini itu hadis hasan atau hadis dhaif menurut dia, karena sebagian ulama zaman dahulu juga tidak mempermasalahkan periwayatan hadis dhaif di bukunya. Apalagi untuk Fadilatul A'mal. Kalau dhaifnya mungkin masih aman mungkin, Anto. Yang jadi masalah kalau kesimpulan ulama hadisnya la aslalahu, tidak punya sumber. Nah, itu yang paling fatal itu. Anto, dalam dunia tarekat kita jauh ini, ada satu tarekat namanya tarekat Muhammadiyah. Ya, tarekat Muhammadiyah. Konon dalam dunia tarekat ini, itu para mursyidnya atau orang yang sudah tinggi makamnya itu tidak akan sholat kalau belum ada Nabi di depan mereka, belum hadir Nabi. Ya, itu amalia tarekat Muhammadiyah namanya. Itu tingkat tinggi itu, Anto. Ya, makanya saya bilang hal yang paling utama kita mesti bangun dulu adalah kesadaran bahwa pengetahuan itu tidak hanya berbasis pada kasbiyah yang ada di kitab-kitab, di buku-buku rasionalitas kita. Tapi boleh jadi ilmu itu merupakan usaha spiritualitas, ya, yang boleh jadi bisikan Tuhan, bisikan malaikat, dan boleh bisikan Nabi sebagai orang-orang suci. Mungkin itu Anto. Suaranya istri, Ustaz. Oke, saya kira karena ini sudah hampir lagi habis ini 40 menit ini. Lagi 1 menit. Dan kita juga sudah habis waktunya, saya kira. Mungkin sudah cukup ya diskusi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan ke depan lebih menarik lagi perdebatan diskusinya. Ya, terima kasih banyak Saudari Salma atas paparan PowerPoint-nya. Ditunggu makalah lengkapnya nanti kalau sudah bagus laptopnya. Ya, teman-teman yang lain terima kasih banyak. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Jika masih ada hal yang ingin dielaborasi, kita bisa diskusikan nanti pekan depan insya Allah. Ya, jadi kalau masih ada yang mengganjal hari ini, khususnya bagian akhir perdebatan diskusi dengan Anto tentang mukasyafah ini,
Nanti kita lanjutkan pekan depan lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya, kita masukkan. Siap, Ustaz. Menarik Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Ilmu baru ini Ustaz. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin, ya, bisa menjalani proses perkuliahan ini lewat online dalam situasi wabah ini. Ya, selama mudah-mudahan kita bisa jumpa Ramadannya bebas wabah corona. Ya, mudah-mudahan diskusi kita hari menjadi ibadah insya Allah. Ya Allah memberkahi ilmu kita, memberkahi pengetahuan kita. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wabarakatuh.